Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Almi Putri Alifka, semester 5 Program Studi Ekonomi Syariah Institut Para Hikmah Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online, perspektif ekonomi syariah. Kita perlu mengetahui perkembangan sistem teknologi informasi melalui media elektronik dan media sosial. Perkembangan sistem ini juga menambah sistem dan model akad terhadap transaksi jual beli. Dalam transaksi tersebut, di satu sisi memberi kemudahan dan efisiensi, akan tetapi di sisi lain akad transaksi jual beli online menimbulkan berbagai permasalahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua. Yang pertama itu external perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar seperti insentitas, ukuran, keberlawanan, dan pengulangan. Dan yang kedua itu self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dalam individu. Dalam hal ini objeknya yaitu diri sendiri. Di sisi lain, jual beli menurut Islam yaitu tukar menukar barang dengan barang, dan terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102 dan Quran surah Yunus ayat 20. Dasar hukum jual beli itu juga sendiri ada tiga. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Sunnah, dan ketiga itu ijma. Adapun rukun jual beli ada tiga. Yang pertama itu akad, ada ijab dan kabul. Yang kedua itu orang yang terikat, penjual dan pembeli, dan yang ketiga itu objek akad atau maqud di sini ada jenis-jenis jual beli. Yang pertama itu jual beli yang menguntungkan atau al-murabahah. Yang kedua itu jual beli yang tidak menguntungkan atau menjual barang dengan aslinya yang disebut sebagai at-taliyah. Dan yang ketiga itu jual beli rugi atau at-khasarah. Yang keempat itu jual beli dengan cara menyembunyikan harga aslinya atau disebut sebagai al-musawah. Di sini manfaat jual beli yang pertama itu menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, dan yang kedua itu penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan, dan yang ketiga masing-masing pihak merasa puas, dan yang keempat itu menjauhkan diri dari makanan haram. Yang kelima itu penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam itu menunggu ketentraman dan kehangatan. Dan hikmah jual beli itu sendiri menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Untuk bentuk jual beli di sini ada dua tinjauan. Yang pertama itu ditinjau dari sisi akad bai, dalam hal ini tukar menukar barang dengan uang, tukar menukar barang dengan barang atau barter, tukar menukar uang dengan uang atau saf. Yang kedua itu ditinjau dari cara menetapkan harga. Ada 2 poin. Yang pertama jual beli dengan cara tukar menukar. Yang kedua itu bai amanah. Pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, lalu hanya menyebutkan harga jual saja. Dalam hal ini media online merupakan media massa yang dapat kita temukan di internet sebagai media, serta media ini menjadi objek kajian media baru yang mengacu pada permintaan akses konten kapan saja dan dimanapun. Dan jual beli online adalah proses tukar menukar barang dengan barang yang terhubung, terkoneksi, aktif, dan beroperasi melalui jaringan dengan media maya. Di sini kita dapat menarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya bahwa tanggapan masyarakat terhadap jual beli online ini atau akad jual beli ini sangat positif. Di mana itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.